Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab ini yang berjudul Anatomi Fisiologi Sistem Indera 1, Penglihatan dan Pendengaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nizam Muharia. Yang kedua, Indra Bagus. Yang ketiga, Umi Septimandayanti. Dan yang keempat, Tiansa. Baiklah, langsung saja untuk memasuki materi berikut. Pendengaran pada manusia. Mekanisme mendengar pada manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bunyi yang terdengar oleh telinga kita memerlukan medium. Jadi, mungkinkah kita dapat mendengar di ruang hampa udara? Tentu saja tidak. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Apakah di telinga terdapat medium untuk merambatkan bunyi? Telinga luar dan telinga tengah terisi oleh udara, dan rongga telinga dalam terisi oleh cairan limfa. Bagian-bagian penyusun telinga dan fungsinya dapat dilihat pada gambar di atas. Struktur dan fungsi bagian pada telinga. Bagian penyusun telinga bagian luar yang pertama daun telinga, berfungsi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua, saluran telinga menghasilkan minyak serumen, berfungsi menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Bagian penyusun telinga bagian tengah. Yang pertama, gendang telinga atau membran timpani, berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang kedua, tulang telinga, malleus atau martil, incus atau landasan, stapes atau sanggurdi, berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Bagian penyusun telinga bagian dalam. Yang pertama, saluran Eustachius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Yang kedua, rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Ketiga, saluran gelang labirin. Terdiri atas saluran setengah lingkaran semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh alat kesetimbangan. Pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung Eustachius. Sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat korti. Organ korti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Kelainan pada telinga. 1. Otitis externa, peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air dan menjadi basah dan lembab, sehingga memudahkan bakteri atau jamur untuk lebih mudah berkembang biak di liang telinga.
Kedua, otitis media, yaitu gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang ketiga, otitis interna, yaitu infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Yang keempat, gendang telinga pecah. Gendang telinga pecah dapat menimbulkan gejala berupa sakit telinga, keluar cairan dari telinga, gangguan pendengaran, telinga berdenging, dan vertigo atau pusing berputar. Yang kelima, telinga berdenging. Telinga berdenging atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Yang keenam, kolesteatoma, disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Yang ketujuh, otosklerosis, yaitu gangguan pada telinga ini dapat membuat penderitanya sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Materi yang kedua adalah sistem penglihatan. Sistem penglihatan yaitu fungsi mata. Fungsi mata yaitu sebagai organ yang mendeteksi cahaya dan dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Lalu ada struktur mata. Yang pertama adalah kornea yang berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa, yaitu untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga, iris, yaitu untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, pupil, sebagai saluran masuknya cahaya. Yang kelima, retina, membantu bayangan benda yang kemudian dikirim oleh syaraf mata ke otak. Yang keenam, otot mata, mengatur gerak bola mata. Yang ketujuh, saraf mata, untuk meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Yang kedelapan, sklera, untuk yaitu bagian dinding mata yang berwarna putih. Yang kesembilan, konjungtiva, selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Yang kesepuluh, humor aqueous, cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Yang ke-11, humor vitreous, gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Yang terakhir yaitu bintik kuning untuk menerima cahaya dan meneruskan ke otak. Selanjutnya, mekanisme kerja mata. Yang pertama, cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea. Yang kedua, cahaya melewati pupil menuju lensa. Yang ketiga, memfokuskan cahaya ke retina. Yang keempat, bayangan diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak untuk diinterpretasi, semuanya dalam hitungan milidetik. Selanjutnya, kelainan pada mata. Yang pertama yaitu kebutaan, kondisi di mana kurangnya persepsi visual karena faktor fisiologis dan neurologi. Kebutaan terbagi menjadi dua, yaitu parsial dan lengkap. Yang kedua, astigmatisme, yaitu kondisi mata atau penglihatan di mana penglihatan menjadi kabur yang disebabkan oleh bentuk kornea yang tidak teratur, di mana lensa mata mempunyai cekungan yang berbeda antara tengah dan pinggir. Yang ketiga, buta warna, yaitu kondisi di mana ada masalah dengan butiran sensor warna atau pigmen dalam sel-sel saraf tertentu. Yang keempat, hipermetropi, sering disebut juga dengan rabun dekat, yaitu di mana kondisi adanya gangguan pada penglihatan yang disebabkan lensa mata terlalu tipis. Yang kelima, rabun jauh, yaitu di mana kondisi mata dengan lensa terlalu jembung atau bulat mata terlalu panjang sehingga bayangan yang dihasilkan akan jatuh pada retina. 6. Katarak, yaitu keadaan kekeruan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi lensa, denaturasi protein lensa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.